Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan riset topik, ya. Jadi riset topik ini yang saya kerjakan, ya, bersama mahasiswa, terutama untuk mahasiswa S2 Teknik Mesin. Jadi beberapa yang saya tampilkan di sini yang sudah selesai tentunya dan sudah publish. Untuk email saya dan WA bisa dilihat di situ ya. Nanti kalau perlu informasi ya. Biasanya kalau tesis nanti kalau kita belum bisa tatap muka nanti konsultasi via email ya. Atau nanti kalau perlu Zoom ya Zoom. Sebenarnya untuk saya sendiri sudah menerima ya, sudah menerima untuk tatap muka, terutama untuk konsultasi tesis gitu. Nah, area riset saya itu diantaranya ada beberapa bidang, ya, material, kemudian desain, manufaktur atau computer aided manufacturing, kemudian engineering analysis, ya, atau computer aided engineering. Yang utama adalah itu. Nah, ini beberapa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, ya. Misalnya friction stir welding, ya, friction stir welding ini menyambungkan dua buah material, terutama material-material yang non ferro, ya, itu dengan menggunakan stirring welding, ya, stir itu kalau di bahasa Indonesia itu pengadukan, ya, prosesnya seperti mesin milling, ya, itu ada pahatnya, kemudian sambungan direkatkan gitu ya, kemudian ya memang menggunakannya mesin milling ya, kemudian bisa nyambung. Nah, sebagian besar yang sudah digunakan itu material aluminium ya, berbagai seri untuk aluminium paduan. Kemudian komposit ya, material komposit yang saya contohkan di situ, kita coba membuat wood plastik komposit ya, WPC, wood plastik komposit, itu untuk daur ulang material, jadi semuanya dari limbah ya, kemudian itu digunakan untuk panel ya, panel dinding atau untuk partisi. Kemudian yang ketiga seramik ya, seramik ini yang kita kembangkan juga sama, itu menggunakan material limbah, yaitu berasal dari limbah botol kaca ya. Saat ini masih kita pilih-pilih kaca yang botol kaca yang temperatur rendah ya, yang temperatur rendah itu ternyata salah satunya itu botol kecap itu, yaitu temperaturnya 1000-an ya, 1000-an itu sudah bisa meleleh. Nah, sebenarnya ada yang lebih rendah lagi ya, ada yang lebih rendah lagi yang sekitar 700 derajat Celcius itu bisa meleleh, itu juga ada. Nah, kemudian untuk friction stir welding, ya, stir welding yang sudah kita lakukan untuk variasinya, yang pertama adalah geometry tool join, ya, geometry tool join. Kalau Bapak perhatikan di sebelah kanan itu ada tool yang digunakan, ya. Ujung yang paling kecil itu namanya pin. Nah, pin ini bentuknya macam-macam. Ada yang polos, polos itu tanpa hanya berupa diameter saja, ada yang berupa ulir ya, kemudian ada yang gerigi dan macam-macam, ada juga yang bentuknya segi 5 dan seterusnya. Kemudian variasi berikutnya yang bisa dilakukan itu rotational speed ya, rotational speed itu kecepatan putar. Pada gambar yang kedua sebelah kanan itu bisa dilihat karena pahat itu kan berputar ya. Jadi untuk friction stir welding ini memang unik. Jadi gabungan untuk menggabungkan material atau pengelasan ini begitu beda seri ya, beda ketebalan, itu rotational speed-nya juga berbeda ya, tentunya yang menghasilkan sambungan yang bagus ya. Termasuk
feed rate ya. Feed rate itu juga beda-beda. Kemudian yang ketiga itu tilt angle atau sudut kemiringan. Itu di gambar yang ketiga itu ada tilt angle. Nah, ini juga sudah dilakukan beberapa derajat ya, mulai dari 0, 1 sampai 2 derajat. Nah, itu di jurnal juga banyak yang sudah melakukan ini. Nah, kalau kita lihat yang bisa dimiringkan ya, ini tidak banyak variasi mesinnya. Jadi ada beberapa mesin milling yang memang tidak bisa dimiringkan pahatnya itu. Nah, itu harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan mesinnya. Kemudian depth plung ya, depth plung itu kedalaman pin ya. Kalau dilihat pada gambar yang terakhir sebelah kanan itu yang bawah itu ada depth plung. Ya, depth plung itu nanti berkaitan dengan panjang pin ya, kemudian ditambah kedalaman sedikit menekan ya. Jadi bagian-bagian pahat itu nanti ada yang namanya solder ya. Solder itu permukaan setelah pin itu berfungsi untuk menekan karena pin itu berputar, kemudian solder itu menekan hasil pemakanan dari pahat itu ditekan supaya bisa menyampur dan menyambung gitu. Nah, depth plung ini macam-macam ya. Itu kalau misalnya tebal platnya 2 mili, ya biasanya disisakan 1 atau 2 mili, 1 mili misalnya, atau 0,1 sampai 0,2 mili misalnya gitu. Nah, atau kalau yang tebal ya nanti itu lebih mudah. Kemudian yang kelima material ya, material di sini beberapa yang divariasikan. Itu ada aluminium ya, mulai dari seri 1 ya, seri 2, kemudian seri 5, seri 4, kemudian seri 7 itu sudah dilakukan. Termasuk menggabungkan aluminium dengan material lain ya, misalnya tembaga itu juga sudah, bahkan baja sudah dilakukan meskipun hasilnya kurang bagus, artinya kekuatan dari sambungannya masih rendah. Nah, kemudian untuk material ya ini contohkan. Jadi untuk material yang sama, ya material yang sama, misalnya aluminium, misalnya di situ ada seri 1 dengan seri 1, ya seri 1 dengan seri 6, seri 6 dengan seri 6. Ya itu semuanya aluminium paduan. Nah, aluminium ini seri yang terendah itu memiliki kekerasan yang rendah juga, ya. Sedangkan yang tinggi itu nilai kekerasan juga tinggi. Nah, ada beberapa aluminium yang memang dia memiliki weldability ya, jadi bisa dilas ya, baik las api ya, las api maupun menggunakan stir welding. Ya, meskipun las apinya juga khusus ya, khusus. Kemudian variasi temperatur. Ya, temperatur di sini artinya itu dipanaskan dulu atau kita menggunakan pemanas pada material aluminium itu ya. Di sini yang sudah dilakukan 150, kemudian 200 sampai 250 derajat Celcius. Nah, yang terpenting di dalam penggunaan temperatur ini harus mengacu kepada diagram fasa dari aluminium itu sendiri ya. Jadi kalau aluminium seri 1 atau seri 6, nah diperhatikan diagram fasanya. Karena kategori daripada friction stir welding ini adalah solid state welding ya. Jadi pengelasan pada fasa solid. Ya, kenapa begitu? Karena memang tidak mencair, ya, tidak sampai pada fasa cair. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian tilt angle yang sudah dilakukan 0, 1 sampai 2 derajat. Kemudian spindle speed and feed rate itu juga variasinya banyak ya, bisa dilakukan. Nah, untuk melakukan friction stir welding ya, kemudian menentukan spindle speed-nya berapa, ya feed rate-nya berapa dan seterusnya, atau parameter-parameter yang lain itu harus mengacu kepada jurnal ya, supaya
tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil nilai yang kita gunakan, ya gitu. Oh, jadi misalnya di jurnal yang menggunakan material 6061 itu menggunakan spindle speed sekitar 1.200 ya misalnya. Nah, itu berarti kita sekitar itu aja kalau memvariasikan. Kalau ditinggikan bagaimana, kalau direndahkan bagaimana. Kemudian untuk material ya, di samping aluminium itu ada zinc, ya, brass, ya, atau tembaga. Nah, ini feature project tapi sebagian sudah dilakukan, yang termasuk yang di sini aluminium dan baja itu sudah, aluminium dengan tembaga, yang belum aluminium dengan titanium itu belum dilakukan. Saat ini yang mengerjakan friction stir welding itu ada dua, ya, ada dua mahasiswa. Kita coba menggunakan underwater friction stir welding, ya. Kemudian temperatur, ya, temperatur bisa dicoba yang 250 derajat ke atas atau yang sebelum titik cairnya. Ya. Ini tergantung dari material aluminium yang digunakan. Nah, termasuk spindle speed dan feed rate itu juga masih bisa divariasikan. Kemudian filler material. Nah, filler material beberapa sudah dilakukan, termasuk mahasiswa S2 yang sekarang sudah lulus, ya. Kemarin untuk makalahnya sudah kita kirimkan, sudah dipresentasikan di seminar internasional, ya, ICOAM. Nah, ini menggunakan powder filler, ya. Jadi penggabungan dua buah material aluminium, kemudian ditambahkan serbuk filler, ya. Nah, untuk peletakan serbuk fillernya ini menggunakan kontainer, jadi artinya bagian yang akan dilas itu dikasih tempat, ya, dilubangi begitu untuk meletakkan powder filler, ya. Nah, ini juga mengacu ke jurnal, ya. Jadi memang untuk melakukan riset atau penelitian itu kita mengacu ke jurnal-jurnal yang sudah ada dan terbaru, ya. Terbaru itu artinya maksimal itu 5 tahun lah, ya, 5 tahun terakhir. Nah, kemudian wet welding, underwater wet welding, ya, atau pengelasan bawah air, pengelasan basah, ya, pengelasan basah. Ini kalau di Solo itu dilakukan di Solo Technopark, ya, STP, ya, di Jebres sana. Itu punya peralatan ya yang sudah terstandarisasi, ya, untuk training, ya, jadi bisa kita pakai, ya. Nah, pengelasan bawah air ini memang banyak sekali parameter yang bisa kita variasikan, ya. Hanya saja memang kalau di STP di Solo Technopark itu karena itu di dalam kolam, ya, kolam seperti kolam renang itu sampai kedalaman 10 meter, ya. Ternyata kedalaman 10 meter itu sudah gelap, ya, sudah gelap, nggak terlihat karena airnya keruh. Jadi banyak kendala yang ada di sana, ya. Nah, termasuk pengaruh air, ya, di dalam pengelasan. Ya, air itu kan ada hidrogennya, ada oksigen, ya. Kemudian kandungan air selain itu, ya. Kemudian adanya oksigen di air, ya. Hidrogen itu bagaimana pengaruhnya di dalam pengelasan di bawah air. Ini sudah dilakukan, ya, sudah lulus, misalnya sudah terbit juga untuk makalahnya. Nah, mahasiswa saya juga ada yang mencoba memvariasikan kalau menggunakan air, ya, antara air tawar dan air garam atau air laut, ya, material yang dilas itu ST37.
Nah, untuk airnya karena menggunakan air laut, ya meskipun airnya itu dibeli, ya, beli dari akuarium itu yang jualan ikan laut, yang mereka jual air, ya, air laut. Nah, ini akhirnya menggunakan akuarium, ya, biar terbatas gitu ya, biar terbatas. Ini juga sama kendalanya pada waktu proses pengelasan itu tidak bisa terlihat, ya, tidak bisa terlihat karena pada waktu proses pengelasan terjadi gelembung, ya gelembung yang cukup banyak sehingga tidak bisa dilihat gitu. Nah, sehingga diakali menggunakan jig, ya, menggunakan jig kemudian digerakkan mengikuti jig itu. Nah, ini variasinya, ada variasi arus, kemudian travel speed. Ya, travel speed ini meskipun digerakkan manual ya dihitung waktunya. Ya. Ada yang cepat, ada yang agak lambat gitu. Nah, ini hasilnya, hasil dari foto mikro. Ini untuk pengelasan bawah air, ya. Ada di daerah, ada bis metal, ada daerah has, ya, kemudian daerah weld atau daerah las. Nah, ini bisa divariasikan untuk berikutnya. Kalau yang senang pengelasan, itu ada variasi material, kedalaman, ya, kemudian meminimalkan kerugian. Jadi pengelasan di bawah air itu seolah-olah pada bagian yang dilas itu mengalami quenching, ya, karena dia didinginkan secara cepat. Kemudian hidrogen, ya, hidrogen itu bisa meningkatkan brittle, ya, jadi rapuh, ya, keras tapi rapuh. Nah, kemudian visibilitas di dalam air juga rendah. Nah, kemudian dengan adanya hidrogen, ya, ini energi yang diperlukan juga harus besar, ya, terutama juga karena di bawah air. Ya. Nah, ini beberapa foto yang diperoleh ini pada waktu pengujian. Nah, itu teknisinya mau turun ke kolam, ya, ke kolam untuk melakukan pengelasan bawah air. Kemudian dia pakai helm untuk menyalurkan oksigen dan termasuk komunikasi, ya, jadi bisa ngomong itu ya, dalam karena pakai helm yang besar begitu ditopang di pundaknya. Nah, itu cukup berat juga ya. Kemudian setelah dilakukan pengelasan, pemotongan spesimen, ya, kemudian dilakukan uji tarik, ya, uji tarik untuk menganalisis kekuatannya, kemudian di SEM, ya, SEM dan di EDS. Nah, ini sudah terbit judul makalahnya Investigation of the Intermetallic Formation on Wet Underwater Welding of IC 4012 Steel, ya. Ini terbit di tahun 2019, online di 2020. Ya, melalui seminar internasional dan ini sudah terindeks Scopus. Kemudian berikutnya metal casting, ya. Metal casting ini juga mahasiswanya sudah selesai, sekarang lanjut S3. Nah, metal casting ini mulai dari desain, simulasi sampai pengecorannya, ya. Kebetulan temannya ini ada yang punya pengecoran aluminium, ya, di daerah Ceper, kemudian memiliki produk seperti itu. Nah, produk itu adalah pendingin untuk ini ya, pendingin untuk mesin pompa atau apa itu ya. Itu kipas ya, kipas sebenarnya. Nah, dari situ dicoba dilakukan penggambaran atau desain ya, menggunakan CATIA waktu itu, kemudian disimulasikan menggunakan solid cast ya. Solid cast ini software untuk metal casting ya, untuk metal casting. Nah, solid cast, nah di Fakultas Teknik punya ya lisensinya original ada di sini. Ini yang menghubungkan juga mahasiswanya ini. Terus akhirnya kita beli, itu ada beberapa license yang bisa digunakan di lab
teknik ya. Nah, dari situ bisa kita simulasikan, jadi proses pengecorannya, karena ini adalah sand casting atau cetakan pasir, itu juga ada pilihan, ya, sand casting. Kemudian proses penuangannya, apakah dia tekan atau gravitasi, ya. Tapi kalau pasir semuanya gravitasi, ya, sehingga bisa dilihat laju pengisian yang warna biru itu memenuhi rongga. Nah, setelah selesai bisa dilihat juga untuk porositas yang terjadi. Nah, itu. Nah, berdasarkan analisis porosity yang ada di software, itu dicoba dilakukan pengecekan pada proses casting yang sebenarnya, ya, sehingga beberapa bagian yang ada di produknya itu dipotong, ya, dicari sesuai dengan informasi yang diperoleh dari software, apakah betul di situ ada porosity atau ada rongga, gitu. Nah, itu bagian-bagiannya ada 1, 2, 3 yang ingin dicari atau dibuktikan bahwa daerah itu ada porosity. Nah, kemudian dipotong, ya, dipotong ke bagian, kemudian dicari, dan memang itu terdapat beberapa rongga, ya, atau cacat selama proses pengecoran. Ya. Nah, ini sudah terbit juga, ini di Material Science Forum, ya. Ada 2 publikasi di sini, ya. Yang pertama itu judulnya Casting Design Simulation and Manufacturing Validation of Air Compressor Fan Blade, ya. Kemudian yang kedua Defect Investigation of Sand Casted Aluminum Cooling Fan. Nah, itu kedua publikasi. Nah, kemudian untuk yang seramik, ya, seramik kita recycle atau daur ulang dari botol, ya. Botol kaca itu dihancurkan dengan menggunakan mesin crusher, ya, dihancurkan sampai halus, kemudian di mesh, ya, di mesh itu diayak, ya, di mesh. Mesh itu sampai yang di lab teknik itu sampai mesh 200, ya, sampai mesh 200 tadi lembut sekali. Nah, kemudian setelah lembut ada beberapa campuran bahan yang lain, kemudian digunakan untuk melapisi, ya, melapisi kita gunakan materialnya itu dari bahan genteng, ya, genteng yang belum dibakar, ya, masih mentah, ya, masih tanah liat tapi sudah kering. Itu yang sebelah kiri atas itu bentuknya. Nah, itu dilapiskan. Memang proses pelapisannya masih manual, ya, manual menggunakan kuas, gitu. Nah, kemudian berikutnya itu yang kiri, yang kedua itu sudah dibakar, ya, tentunya dengan berbagai variasi. Nah, itu yang lebih besar lapisannya. Nah, ini juga sudah terbit, ya, di jurnal Advanced in Science, Technology and Engineering System Journal, ya, ASTES. Kemudian untuk bidang desain, ya, bidang desain kita ada produk atau part design, kemudian die design, ya, mold design, kemudian reverse engineering dan rapid prototyping. Ya. Ini beberapa contoh juga ada di sini. Nah, ini untuk design optimization and stress analysis of screw conveyor of Rotomix, ya, ini kita submit ke jurnal ini, ya, International of Simulation and Multidisciplinary Design Optimization. Ini fokus kepada conveyor, ya, desain conveyor yang ada di bak truk, kemudian dilakukan optimisasi, ya, optimisasi. Nah, kemudian
ini termasuk yang awal ya, ini angkatan pertama mahasiswa melakukan ini reverse engineering ya. Jadi waktu rame-ramenya mobil SMK itu dilepas bagian-bagian, contohnya itu pintu ya, dilepas bagian-bagiannya, kemudian diukur ya, diukur itu menggunakan ya alat ya buatan sendiri untuk menentukan koordinatnya, kemudian dicatat ya, karena masih manual. Nah dari situ kemudian dijadikan acuan untuk membuat desain ya, untuk membuat desain. Nah, ada yang kebagian yang membuat desain kap ya, pintu belakang ya, pintu samping, termasuk bumper, kemudian cetakan ya, dies. Nah, ini ada yang kebagian cetakan atau dies. Seperti itu, ini dibuat desain, kemudian dilakukan analisis ya dengan analisis statik ya, menggunakan CATIA. Nah, kemudian masih bidang desain, ini ada juga yang melakukan desain dan optimisasi untuk pegas motor VR, ya, motor VR. Ini oleh-oleh dari kunjungan pabrik, waktu itu ke PT VR, kemudian data-data desain, nah kemudian dilakukan analisis. Nah, pegas daunnya VR ini ternyata dia ada beberapa slot atau ada cekungan ya, cekungan itu dianalisis. Kenapa ada cekungannya? Apakah berbeda atau tidak di dalam menerima beban atau gaya? Gitu. Kemudian ini yang bagian bumper ya, karena bumper itu menggunakan plastik, maka dilakukan analisis injection plastik. Ini software yang dipakai ANSYS. Jadi desain, kemudian dilakukan simulasi ANSYS. Nah, kemudian yang bumper, ya, yang bumper ini dilakukan analisis impact, ya, impact analysis. Jadi seolah-olah itu adalah kepala membentur bagian kap, ya, kap mesin, kemudian di analisis ya deformasinya. Ini ada standarnya, ya ada standarnya dan itu mengikuti standar, ya termasuk kecepatan benturan itu juga ada. Nah, karena menggunakan analisis ini juga sama menggunakan ANSYS, itu materialnya bisa diubah-ubah, ya. Sebagai contoh di situ ada aluminium alloy, magnesium alloy, kemudian ada yang beda ketebalan juga, ya 1,5, ya ada yang 1,3, 1,2. Nah itu kemudian dianalisis. Nah itu bisa diperhatikan, ini juga sudah diterbitkan di seminar internasional. Kemudian ada yang melakukan analisis juga, ini membuat prototipe untuk mekanisme steering atau belok yang sampai pada 90 derajat, ya, sampai 90 derajat. Ini didesain, assembly, kemudian dianalisis, ya, kemudian dibuat prototipenya. Nah, mekanismenya ini dia mengubah constant velocity joint, kemudian dibuat dua penekuan, masing-masing penekuan itu 45 derajat, sehingga total keseluruhannya bisa menjadi 90 derajat. Nah, kemudian untuk pembentukan, ya pembentukan ini ada beberapa model, misalnya yang ini ada standarnya ya, ini di Numisit ya, Numisit itu sebuah forum untuk pembentukan plat ya. Nah, itu ada eksperimennya, itu sampai pecah, ya, kemudian dianalisis atau disimulasikan, dicari diagram
FLD-nya, ya forming limit diagramnya. Nah, termasuk yang desain pintu tadi, ya itu juga bisa dilakukan simulasi. Ini pembentukan. Jadi dari simulasi itu bisa diketahui bagian-bagian yang mengalami sobek ya atau cacat, sehingga bagian itu bisa dilakukan modifikasi gitu. Nah, ada juga yang mengambil tentang piston ya, piston. Ini piston, connecting rod, kemudian crankshaft. Ya, ada 3 yang dibuat, diassembly, kemudian dianalisis. Ya, analisisnya statik dan thermal. Ya, statik dan thermal. Itu menggunakan ANSYS. Yang gambarnya pakai CATIA. Nah, ini juga sama, ini sudah dipublikasikan. Ya. Ini judulnya The Influence of Material Properties ya, to the Stress Distribution on Piston, Connecting Rod, and Crankshaft of Diesel Engine. Nah, ini terbit di jurnal internasional. Nah, ini yang tadi, yang screw, ya, screw conveyor, juga sama, sudah dikirim ke jurnal. Nah, teman ini belum terbit, ya. Nah, kemudian ini judulnya studi perilaku ringling dan tinning pada proses stamping top outer hatchback dengan material SCGA dan SPCC. Ini untuk bagian pintu belakang mobil elf ya, mobil elf. Ini juga hasil dari kunjungan industri ke New Armada ya. Sehingga data-data kita peroleh dari sana, terutama data stampingnya atau proses pembentukannya dan data material. Nah, dari situ digambar, ya digambar, kemudian dilakukan simulasi. Ya, kalau kita lihat pada diagram forming limit, ya yang sebelah kiri itu sebelum proses trimming, ya itu yang merah itu adalah bagian yang sobek atau retak. Ya. Tapi memang pada beberapa bagian tertentu itu sobek ya masalah karena akan dibuang ya, sebelum dipotong. Setelah pemotongan ya, berada di posisi yang hijau semua sehingga ini dapat dikatakan aman. Ya, hasilnya seperti ini. Ini juga sama, ini sudah terbit. Ya, sudah terbit di sini ya. Study of ringling and tinning behavior and stamping process of top outer hatchback part on the SCGA and SPCC materials. Ini 2020 ya, 2020. Material jurnalnya terbit, ini Mas Isman sudah lulus. Nah, kemudian yang ini proses, ini studi kasus, ya studi kasus proses injection molding untuk lemari plastik, ya karena kebetulan mahasiswanya ini bekerja di situ, ya, di perusahaan itu, ya brand atau produknya itu mereknya Arisa. Ya. Nah ini dibuat seperti itu, dia melakukan analisis proses produksinya atau manufakturnya dari desain sampai analisis atau simulasi sampai pengepakan, ya itu dibuat seperti itu. Nah itu kira-kira untuk pengantar kita dalam memperkenalkan riset area, ya sehingga bapak-bapak kalau ada yang berminat untuk bimbingan dengan saya, antaranya itu tema-tema yang